bagus-bagusnya makhluk Allah rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluarga Nabi Muhammad ajma'in ahli sekabian waktu dan dalam satu sayyidina alhamdulillah lan maca bismillah alhamdulillah dan sholawat fa innal abdan wa masyadana kawal mudliba kan dosa rupanya Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaihi iku alaihi bertetap yang atasnya Syekh Muhammad bin Abu Bakar ba'datu li khawdihi yang sanusi manjini Syekh Muhammad demikian ini bernahu rahmatullahi wa ta'ala muka rahmati Allah iku alaihi muka tetap yang atasnya Syekh Muhammad Abu Bakar ba'datu li khawdihi dalam sanusi suwene manjine Syekh Muhammad Abu Bakar fi bahri dulubi ing dalam dosa kang den serupakan segara wal isyane lan pira maksiat tolak lamun presapa Syekh Muhammad bin Abu Bakar ridha rahmani ridhonya Allah Ta'ala. Di dalam mukadimah pertama ini mu'alif kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW beliau menyatakan karena saking tawadhu'nya bahwa beliau ini adalah seorang hamba yang banyak melakukan dosa dan tersadar akhirnya mencari ridho Allah yang Maha Pengasih. Ini ciri-ciri ulama Rabbani seperti ini. Jadi orang yang tidak pernah merasa dirinya itu baik, itu ciri-ciri ulama Rabbani. Kok bisa seperti itu? Karena ilmunya malakah, ilmunya itu menjadi penuntun setiap langkah dan pikirannya. Itu ulama-ulama Rabbani. Ciri-cirinya seperti itu. Wa mukhalifatu syaitani lan nulayani syaitan wan najata. Ini nyupre ya. Nyupre dari pangeran wa mukhalifatu syaitani lan ing nulayani syaitan wan najata lan ing selamat minan nirani saking dosa dosa. Wa dukhulalan manjing dari nyuprih manjing dari jinani ing dalam desa ne pira-pira swarga walam tasma lan orang murahaken lalu kedose apa nafsu awak dhewe Syekh suruh kasabilil amani ing ngambah ibadah dalam sentosa wera anahu sakliyane setune Syekh iku wajadan nemu sapa saking hadise khairul insani ing dalam hadis tak bagus hadise sak bagus-bagusé menungso berarti hadise kanjeng Nabi Muhammad sahibil mukjizati wong kang anjani mukjizat lan burhani lan dalil pertanda ana ing setune khairul insan atau Nabi Muhammad iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi man utai sapane wong iku jamaah ngumpulaken sapa man arba'ina ing 40 apane hadise bahwa mongko utawi man iku fil afwi ing dalem pangapura wal ghufrani lan tegese pangapurane Allah. Termotivasi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang mengumpulkan 40 hadisnya Nabi maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini. Akhirnya bagaimana? Fajama'a mangko ngumpulaken sapa al-abdu kaula arba'ina ing 40 apane hadise yang hadis tersebut bil asanidi
kelawan pira-pira sandaran atau sanad al-muttasilati kang ketemu ilan Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil masaiki saking pira-pira guru al-mukhtarina pira-pira kang dipilih wal a'immati lan pira-pira imam al-kibarin al-agung. Akhirnya Syekh Muhammad ini mengumpulkan 40 hadis yang semuanya itu bertemu dengan riwayat-riwayat itu bertemu dengan Rasulullah SAW dari para masyayikh dan para imam-imam yang besar. Wayarwi lan riwayataken sapa kullu wahidin saben-saben suci anggap disahabati. Saking sebagiane sahabat al-abrori biro-biro kang bagus. Wa zadalan nabi sapa abdu kamula fi ing dalem mengkono arba'ina hadisan itu nambahi ing perkara yaliku kang patut apa mabi kelawan arba'ina hadisan bayane minal mau'idati nyatane saking pira-pira pitutur wal hikayat pira-pira cerita al masmu'ati kang den krungu minal ulama saking pira-pira ulama al madhkurina kang den tutur fil akhbari ing dalam pira-pira hadis wal asar lan pira-pira dawuh ulama. Bahkan kitab Usfuriyah ini tidak hanya menampung 40 hadis tapi juga ada beberapa tambahan antara lain adalah mau'idah atau nasihat-nasihat, juga cerita-cerita yang dihadirkan dari ulama-ulama, termasuk di dalamnya adalah cerita yang dihadirkan dari beberapa hadis dan asar yang ini berhubungan dengan 40 hadis tersebut. Apa bedanya akhbar dengan asar? Kalau akhbar itu adalah hadisnya Nabi, ya, tapi kalau asar itu adalah dawuhnya ulama. Bisa sahabat, bisa tabi'in dan seterusnya. Itu bedanya antara khobar dengan asar atau akhbar. Akhbar itu jamak dari khobar. Jamak dari khobar. Asa menawa ayam mana yen to aman sapa abet min suhtil maliki saking bendune ratu al jabbari kang berkuasa. Waya cintalan nemu sapa abet munehu ing perkara kang den arep-arep abet fil akhirati ing dalem akhirat minal hakim saking Allah kang wicaksana asatari kang akeh oleh untuk dicacat bibarukat men kelawan kebagusane barang jamaah kang memulakan sapa syekh atau abet tadi isinya ya Syekh Muhammad bin Abu Bakar itu minal ahadisi nyatane saking pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira khabar wal tamasalan amrih sapa abet atau Syekh Muhammad bin Abu Bakar at doa ing donga minan nadirina saking pira-pira kang ningali ing dalem al-wa'idina pira-pira kang nuturi min saking rahimah moga-moga paring welas sapa Allah man ing wong yatluhu kang nutur sapa man ing niki Muhammad bin Abu Bakar yang menceritakan bidu'ai kelawan donga wala yansa lan orang lalekaken sapa nas ing Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Ini mukadimahnya. Jadi mu'alif atau Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini mengharapkan tidak lain dan tidak bukan mengumpulkan hadis disusun menjadi sebuah kitab yang ringkas ini yaitu Usfuriyah itu karena mengharapkan doa dan keberkahan dan senantiasa beliau didoakan oleh orang-orang yang membaca kitab ini. Mohon maaf ini agak saya percepat karena waktunya tadi sudah tidak mulai. Kita dibaca sampai jam 4:30. Wal hadisu al hadisu utawi hadis al awal kang awal
iku an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Dan riwayataken saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma saking radhiyallahu muga-muga sapa Allah taala alaihi wasallam anhuma saking Abdullah kalian sahabat Umar. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar dawe ngeten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna utawi wong kang welas iku yarhamuhum welas ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Allah kang welas. Mula irhamu awe welas sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Lek gelem ngoten yarhamkum monggo melasi ing sira sapa man makhluk fis samai kang tetep ing dalem langit. Hadis pertama datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Kita tahu sahabat Abdullah bin Umar ini adalah sahabat utama dari Rasulullah. Tidak ada satu tempat pun yang Rasulullah sholat di sana yang sahabat Abdullah bin Umar tidak mendatangi dan tidak sholat di sana. Ini saking utamanya. Jadi cara sakniki napa jenenge? Napak tilas. Jadi bumi di mana Rasulullah itu sholat, sahabat Abdullah bin Umar itu melacak di mana Rasulullah pernah sholat dan beliau melakukan sholat di tempat yang pernah Rasulullah sholat. Ini kalau tidak mau teman tidak mungkin. Apa mana yang musim corona ini? Teman-teman orang. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Salah satu ulamanya sahabat. Ulama sahabat itu tidak banyak. Tidak banyak ulama sahabat ya. Abdullah bin Abbas ulama sahabat. Tidak ada satu tafsir pun yang tidak dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada. Semua tafsir itu mesti sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Mas'ud. Ini juga sahabat utama dan ulamanya sahabat. Dari kalangan Ahlul Bait, Sayyidina Ali, ada Sayyidati Aisyah, termasuk ulama dari sahabat. Baik, ini pesan baginda Rasul bahwa setiap orang yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, maka Allah itu akan memberikan kasih sayangnya. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu berkasih sayang terhadap makhluk apapun itu di bumi ini. Dengan begitu, kalau kita sudah berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada makhluk di bumi, maka makhluk yang di langit nanti akan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita yang melakukan kasih sayang di bumi. Itu matan hadisnya seperti itu. Al-Khobaro ai ikra al-khobaro tegese maca sapa sira al-khobaro ing hadis oleh maca bitamamihi kelawan sampurnane khobar. Kita diminta untuk membaca hadis ini dengan sempurnanya. Jadi kalau baca hadis jangan sepotong-sepotong ya. Anak muda sekarang itu kalau baca hadis baca sepotong-sepotong sak geleme dipilih sing cocok karo karepe. Kan repot ini ya, repot ini. Wa fi muwafaqati hadil hadisi lan iku tetep ing dalam nocoki iki hadis hikayatun utawi cerita an Umarin radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu kang den riwayataken saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Allah sapa Sayyidina Umar iku yang silumaku sapa Sayyidina Umar fisikatil Madinati ing dalem dalan pelosok desane kutha Madinah. Sikak itu jalan gang-gang, bahasa Arabnya itu sikak. Faro'a mongko nuli ningali sapa Sayyidina Umar sobian ing bocah cilik. Kana kang ana sapa sobi kana kang ana iku fiyadi ing dalem tangane sobi apa usfurun manuk emprit. Wa kana lan ana sapa sobi ana iku yang abu dolanan
sapa sobibi kelawan usfur. Satu ketika Sayyidina Umar berjalan-jalan pas menjadi khalifah tentunya ya, di gang-gang kecil kota Madinah. Lah kok lihat anak kecil dolenan manuk emprit. Usfur itu maknanya emprit. Manuk emprit. Cah cilik, jenenge cah cilik dolenan. Setelah itu bagaimana? Farohima mongko welas sapa Umar dari kal usfur ing mongko emprit. Fastarahu mongko isyarah sapa Umar ing sobi minas emprit minas sobi saking atau melepaskan sapa Umar ing manuk emprit minas sobi saking bocah cilik. Fa'ataku lan kecolaken sapa Sayyidina Umar ing emprit. Falamma tufiya mongko ing dalem nalikane sedo sapa Umar radhiyallahu anhu taala ro'ahu mongko ningali ing Umar sapa al-jumhur agung-agunge ulama fil manami ing dalem turu. Fasa'aluhu mongko padha takon sapa ulama ing Sayyidina Umar an halihi saking tingkae Sayyidina Umar. Jadi karena kasihan Sayyidina Umar akhirnya itu melepaskan burung itu dari cengkeramannya anak kecil tersebut, dibebaskan. Setelah Sayyidina Umar sedo itu banyak ulama agung dari kalangan sahabat ya, itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar lalu bertanya kepada Sayyidina Umar. Bagaimana pertanyaannya? Ngeten tekoe. Faqalu mongko padha ngucap sapa al-jumhur ma ing apa fa'ala gawe sapa Allah bika kelawan sira. Kala jawab sapa Sayyidina Umar ghafaroni. Ghafaro paring pangapura sapa Allah li maring ingsun. Wa tajawaza lan ngapura sapa Allah anni saking ingsun. Anni ae andambi. Tafsirnya anni itu adalah andambi saking dosa ingsun. Bagaimana Sayyidina Umar? Kamu diperlakukan bagaimana oleh Allah? Oh, saya mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosa saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu mongko padha matur sapa ulama atau al-jumhur kalau dirujukkan tadi. Bi ayyi syai'in kelawan endi-endine suci. Bijudika anata kelawan loman sira au bi adlika atau kelawan utawa kelawan adil sira au bi zuhdika utawa kelawan zuhud sira. Sayyidina Umar itu kan terkenalnya itu setelah menjadi sahabat Nabi kan 3 hal. Yang pertama adalah kemuliaan sifat dermawannya beliau. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan sifat adil beliau. Dan yang ketiga adalah kemuliaannya sifat beliau karena zuhud, ya, zuhud dunia. Zuhud itu kalau orang Jawa kuno maknanya topo. Topo itu piye maksudnya? Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bagaimana maksudnya? Dalam kajian tasawuf, meninggalkan dunia itu bukan kita tidak mempunyai apa-apa, bukan begitu. Tapi meninggalkan condongnya hati kita dari perkara dunia. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Meninggalkan kecondongan hati kita dari dunia. Jadi makanya kita lihat kiai kita itu, para masyayikh itu, dia punya rumah gede, yang punya mobil dan macam-macam. Terus itu berarti tidak zuhud. Kalah zuhud sama pengemis. Bukan begitu, itu pemahaman salah itu. Belum tentu yang kelihatannya itu hanya punya sarung liwir gitu berarti dia itu zuhud. Belum tentu, malah wis arep-arep donya sing ngono kuwi. Kenapa? Karena ternyata zuhud itu adalah hilangnya kecondongan hati ini terhadap dunia. Banyak kiai itu yang punya harta benda sampai lupa, tak diurusi mergo apa? Manae hatinya ini tidak condong terhadap dunia. Tapi banyak yang kelihatannya orang itu zuhud justru
wong pas-pasan ini ya dene dhewe wis 50.000 ge tuku rokok Surya kira 18.000 susunya kurang 2.000 ditekono. Nah itu tanda dia belum bisa zuhud gitu loh. 2.000 ciblok duit 2.000 ciblok digolek belum tentu ya. Jadi jangan dipandang zuhud itu dari tampilannya. Kalau orang itu sudah pakaiannya rawak-rawek gelangsaran, oh berarti dia zuhud. Oh tidak seperti itu. Ulama memandang zuhud tidak seperti itu. Zuhud itu adalah meninggalkan kecondongan hati terhadap dunia. Itu zuhud. Jadi orang bisa kuliah kaya, tapi dia bisa tetap zuhud. Dari kekayaannya dia bisa sumbangkan kepada masjid, madrasah, kaum duafa, mustadafin dan seterusnya. Tapi kalau ada orang kaya gak belum begitu, dia gondeli dunia, ini baru dia hubbud dunya. Jadi awas remaja masa kini harus cerdas. Jangan sampai sampean itu menjadi objek dunia. Ya, tapi sampean kalau ingin berhasil menggenggam dunia dan akhirat harus bisa menjadi subjek dunia. Silakan sampean berpikir dengan cermat untuk bisa memiliki mobil mewah, rumah mewah, perusahaan yang besar. Karena ketentuan zuhud bukan diukur dari seberapa besar kecilnya harta bendanya, tetapi zuhud itu ditentukan dari seberapa dia condong hatinya terhadap dunia. Ya. Jadi saya menyarankan santri milenial, para remaja masjid ini harus jadi orang sukses, sugih, harus. Tapi hatinya tetap alaqah dengan akhirat. Dengan kekayaan kita bisa meraih akhirat. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu, sahabat Abdurrahman bin Auf itu saya pernah dengar ceritanya. Itu masya Allah, itu sahabat utama Rasulullah. Dia termasuk salah satu dari Ashabul Ridwan, 10 sahabat yang pertama kali masuk surga kan? Gara-gara apa? Harta benda. Abdurrahman bin Auf itu kan harta bendanya nggak pernah habis. Begitu Rasulullah dawuh, besok umatku yang paling terakhir dihisab itu adalah orang yang kaya. Bingung Abdurrahman bin Auf. Akhirnya uangnya diberikan semua kepada fakir miskin, dintekno. Nah semakin dintekno semakin tambah akeh, tambah ngeluh akhirnya. Semakin dintekno sampai tambah akeh, semakin dintekno, dan itu prihatin sekali. Soros saiki stres lah. Ya aneh kan? Aneh. Lumrahe generasi sampean itu enggak punya duit stres. Lagi enggak. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu punya uang malah stres. Enggak mau gantian duit. Sampai akhirnya beliau itu begini. Wah, ya apa caranya iki ya? Karena uang ini semakin disedekahkan itu semakin tambah akeh. Akhirnya beliau itu ke Roma. Ke pusat pasar di Arab. Semua kurma yang buruk gitu, kurma sing elek-elek itu dibeli dengan harga kurma paling baik. Caranya ngono ben ngentakno duit. Semua uang dikuras untuk beli kurma ini. Jadi kurma jelek di Jazirah Arab itu entek banget. Dibeli Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma paling baik. Sampai berani begitu. Berani begitu. Wah, paling ngono ayam sih. Abdurrahman bin Auf duwe entek, bondo entek, tak nggo tuku apa? Kurma sing elek-elek. Kurmanya di gudang kok kurma elek ya apa? Ya kan? Dan dia nggak punya harta benda kan begitu. Kurmanya elek, anggapan kurma elek kan bukan harta benda anggapannya. Residu kan itu ya. Residu anggapannya sudah ada duit apa. Nah, dia setelah berapa hari di Roma itu ada wabah penyakit yang tidak ada para tabib atau dokter bisa menyembuhkan penyakit orang-orang di Roma itu kecuali hanya dengan alat atau dari ramuan kurma yang sudah buruk dilalah itu. Akhirnya Raja Roma perintah kepada staf kerajaan untuk membeli seluruh kurma buruk yang ada di Arab. Ternyata sudah habis. Loh, sudah habis? Iya. Loh kok bisa? Siapa yang beli? Oh, ini kan kurma jelek.
kok bisa habis? Yang beli itu Abdurrahman bin Auf. Ya sudah, berapa kali lipatnya saya akan beli itu. Nah ini susah mana Abdurrahman bin Auf itu ya. Soalnya duitnya teko mana harta bendanya. Jadi kayalah seperti Abdurrahman bin Auf dan bermentalah seperti Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya luar biasa, tapi tidak satu pun hati itu condong terhadap harta bendanya, tidak sekalipun. Ini sangat penting terhadap generasi milenial. Nah, kembali kepada kitab sampai mana tadi? Rasul Kanjeng sampai tadi Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar. Apakah karena sifat dermawanmu atau karena adilmu atau karena zuhudmu ya Umar? Qala, jawab sapa Sayyidina Umar, lama wadok tumuni ing dalam nalikane nyenaken sapa sira ing usul fil kubri ing dalam kuburan. Wasatar tumuni lan nutupi sapa sira kabeh ing usul bituwa kelawan lebu atau tanah. Watarot tumuni lan tinggal sapa sira kabeh ing usul wahidan ale ijen. Pada kolam memanjing alaiya atas unsur sapa malaikat loro sing sifatnya dua malaikat itu muhibani kang meden-medeni mantur ngaten tara mongko ilang apa akli akal ingsun warta adat lan gumeter apa mafasili pira-pira anggota badan ingsun. Mergane napa ditekani malaikat kok sampai akalnya hilang, gemeter seluruh badannya Sayyidina Umar? Min haibati iman, krana ngrasa wedi saking malakane. Wa khodani lan nyekel sapa malakane ing ingsun wa ajek lasani lan lungguhaken sapa malakane ing ingsun. Wa ardalan ngarepaken sapa malakane ayas alami ingin mengakui sama malaikat ingsun. Fasal itu mengembrung sapa ingsun nidaan ing pengundang minal hati saking suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu hatif, ada suara tapi tidak ada siapa yang mempunyai suara itu, asalnya dari itu namanya hatif. Ya ini suara langit, jadi malaikat diperintah oleh Allah. Oh, batin bagaimana ini suara tanpa rupa berarti entot langit itu. Batin itu bukan entot. Suara tanpa rupa batin. Jadi ketika Sayyidina Umar sudah dikuburkan, ditinggalkan oleh para sahabat yang menguburkan, beliau ini didatangi dua malaikat yang kagak tentunya, dan ini beliau sampai gemeter bilang mukanya. Karena apa? Karena hebatnya muka dan akhir. Tiba-tiba ketika ditanya itu ada hatif, ada suara tanpa rupa yang menyeru, menyeru terhadap malaikat dua itu. Atruka tinggalo sapa sira kabeh. Atruka tinggalo sira loro. Abdi ing kawula ingsun. Wala tukhawifahu lan aja meden-medeni sira loro. Malaikat yang dimaksud itu diseru oleh hati. Wala tukhawifahu lan aja meden-medeni sira loro ing abdi. Fa inni mangko setune ingsun iku rahim tuhu. Ini malah Allah yang dawuh. Hadisnya itu dari Allah. Fa ini mangkostune ingsun iku rahim tuhu melasi sapa ingsun ing abdi. Wa tajawaztu lan ngapura sapa ingsun anhu saking dosane abdi. Mergane apa? Li anahu rasane abdi Sayyidina Umar itu bin Khattab iku rahimah welas sapa abdi usuran ing manungrit fit dunya ing dalam dunya. Farahim tuhu mongko welas sapa ingsun ing abdi fil ukbah dalam akhirat. Ini hikayat yang pertama. Jadi gara-gara Sayyidina Umar itu melepaskan burung
Emprit itu burung apa namanya bahasa Indonesia ini? Nah, burung pipit. Burung pipit itu kan nggak ada harganya lah. Apa regane ya nek manuk apa kakak tuang regane. Burung pipit itu manuk sing ora regane itu diwongasi mbek Sayyidina Umar dari apa? Tangannya anak kecil yang apa itu bermain dengan burung pipit tadi. Gara-gara itu Sayyidina Umar itu dilepaskan dari fitnah kubur. Jadi bukan karena amal yang lain, bukan karena apa tadi dermawannya, bukan karena sifat adilnya Umar, bukan karena apa tadi yang terakhir itu ada 3 sifat Umar, zuhudnya Umar, bukan. Tapi dari hal-hal kecil. Ya, dari hal-hal kecil. Maka pesan penting dari hadis ini, rasa kasih sayang itu harus kita tebarkan kepada seluruh makhluknya Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi jangan sampai aja geman nyepelekne Allah dupe sempet ae kok. Wis sempet ae kok nyawane ora regane. Jangan. Jadi kalau sampean di jeding ya, pas di jeding itu ada semut kemambul kasihan itu diambil. Sama dicokot semut, ya langsung diprites. Lumrah gitu ya. Cokot semut kok itu wis ketok protol sirahe ngono dijek-ijek lah ojo. Ya. Kalau bisa ya diselamatkan. Rasa kasih sayang. Nyamuk kelok ngono kae. Tabiat kita seperti itu. Siapa tahu kita tidak akan pernah tahu amal apa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sekelas Sayyidina Umar yang setan saja lari terbirit-birit. Bayangkan, setan saja itu lari terbirit-birit ketika bertemu umat. Itu ternyata bukan karena sifat mulia yang berat itu tadi. Apa? Karena dermawannya, bukan. Karena adilnya, bukan. Karena zuhud dunianya, bukan. Tapi gara-gara manuk emprit. Sama dengan cerita dalam kitab apa itu Nasrul Ibad. Imam Syafi'i itu sama seperti ini ketika sedo para santri beliau itu ashabi minhu para ashabnya Imam Syafi'i itu bermimpi ruya fina bertanya, ya saya despun di panjenengan diperlakukan Allah, aku dimulyani Allah, dosaku disepuro, gara-gara apa? Gara-gara apa ternyata? Bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, sholatnya, bukan puasanya, zakatnya, dermawannya, bukan. Ternyata gara-gara satu ketika Imam Syafi'i itu menulis kitab, ada seekor lalat yang nancep di pucuk kolamnya beliau dan menghisap apa itu pangsi, dan beliau membiarkan itu mandek. Ketika nulis ana lalat menclok nyesep pangsine ning gone kolam atau pen beliau mandek gak terus nih, khawatir mengganggu laler. Sama bisa menghormati laler seperti itu. Jangankan laler, ya, rebutan cewek hari ini ya, sampai diruangi pukul-pukulan ya. Saya pastikan kalau santri remaja masjid Baitul ini masjid aku nggak ada ya. Karena nggak ada cerita remaja masjid pacaran itu nggak ada ya. Konsepsi pacaran itu nggak ada. Kalau ini pacaran syar'i nggak ada, selamanya nggak ada pacaran syar'i itu. Adanya itu apa? Adanya ya seperti anjen sudah wayai ya nadab, melihat, lamar, khitbah, kemudian nikah. Adanya itu. Ya. Jadi NKN. Nazar, khitbah, nikah. Nah, itu adanya NKN. Remaja Masjid Agung Baitul Mukminin. NKN apa itu? Nazar, khidmah, nikah, orang pacaran. Insyaallah setan itu kuru dadi iki. Nek tanam ora gemban pacaran, kuru setan itu. Itu ya. Banyak ulama-ulama besar itu ternyata diselamatkan oleh Allah itu gara-gara seperti itu. Termasuk Imam Syafi'i. Ketika menulis laler menghisap apa mangsinya ya karena memang rezekinya itu. Dan ini paham betul Imam Syafi'i bahwa ini kudrohnya Allah. Gitu deh. Jadi
walaupun hanya satu sedotan kecil dari seekornya lalat, itu dihormati karena Pak Hambala ini adalah apa? Bukan perkara ya, ini diniatkan kepada Allah. Jadi sampai belajar menghormati seperti itu, kasih sayang yang seperti itu. Baik, ini sudah jam 16.02. Saya langsung persingkat kepada hadis yang kedua ya. Ini hikayahnya tidak selesai kalau saya ubah. Al hadisu utawi hadis masani kang minggu. Iku Ali bin Mas'ud dari riwayatkan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Allah Taala anhu saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dalam kitab Syarahnya Lughul Hadis Kafil Qaul bab ilmu ya, bab ilmu awal itu diceritakan beliau ini adalah sahabat Nabi utama, sahabat utama Nabi. Sejak kecil yatim piatu di pondoknya tenggene Kanjeng Nabi kali ibu-ibu. Yatim piatu sejak kecil terus di pondoknya. Maka dan beliau ini menyertai Kanjeng Nabi sampai sedo Abdullah bin Mas'ud. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena setiap kali Kanjeng Nabi kemana-mana itu Abdullah bin Mas'ud diajak. Bahkan saking dipercaya ini kalau saking ini cara pondok itu santri dalam, santri dalam dijadikan dalam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu setiap Kanjeng Nabi masuk masjid itu yang bawa naklen atau teropahnya nyimpen nyapanya gak digosok itu ya Abdullah bin Mas'ud itu. Ketika perang Kanjeng Nabi yang menatakan imamah atau tempat mandinya Rasulullah itu ya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sare itu nggak ada sahabat yang berani membangunkan. Ya hanya Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan. Biasa Kanjeng Nabi itu tidur di pangkuan Abdullah bin Mas'ud. Pustakanipun Kanjeng Nabi itu bantalan bukune Abdullah bin Mas'ud itu biasa. Nah ciri-cirinya Abdullah bin Mas'ud itu dalam kitab Taqi ini diceritakan orangnya itu kecil, putih, kurus, kayak ketua remaja Masjid Agung Baitul Mukminin lah kira-kira itu. Tapi stylish kalau pakai baju itu. Jadi bukan glombrot, model molor itu bukan stylish dia pakai baju itu. Ya, cara saya gitu santri apa mentereng ya, kopiahnya kopiah awing gitu ya. Sarungnya BHS gitu ya. Wangi, selalu wangi itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada santri lagi Pak senengannya stylish itu ya, itu kira-kira nulari saya dengan Abdullah bin Mas'ud itu. Dan ini alimmu. Dibuktikan apa? Begini ceritanya. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika itu sedang ngunduh kayu arok. Jadi menek wet arok. Tahu arok ya? Yang dipakai siwak itu loh. Kayu pakai siwak. Ngunduh kayu arok. Jadi menek. Karena memang tubuhnya kecil, satu ketika pas ngunduh itu ada angin debes, saking cilik awak, jadi orang perkara saking banter angin, saking cilik awak keterak angin itu lah kok lugur. Saat ini Abdullah bin Mas'ud, sampai cerita ini aja ketawa itu. Bayangkan sahabat yang melihat Ashabus Sufa itu sampai Kanjeng Nabi yang tidak pernah pulang itu yang berada di serambi masjid ini. Ya kayak sampai ini kan Ashabus Sufa ya. Ngaji di serambi masjid gak pulang-pulang. Itu ketawa semua. Sampai Rasulullah itu minyak saking dalam. Dalamnya Rasulullah itu kan berada di utara masjid, di utara pengimaman, utara mihrab. Saking kerungu sahabat ketawa itu Kanjeng Nabi berlari keluar. Begitu tahu bahwa yang diketawakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu marah, dodok, bedu, sampai bersumpah, wallahi demi Allah, lamun Jabal Uhud, Gunung Uhud itu ditimbang kalau salah satu pupune sahabat Abdullah bin Mas'ud nyektila luwih abad pupune sahabat Abdullah bin Mas'ud mergo ilmune. Kanjeng Nabi le menghormati sama seperti itu. Ya wes. Jajak sampean lah. Santri-santri
guyu-guyu akal-akal bulan itu lah kok kerungu Pak Yai terus duka sampai kira-kira ya jepiping kira-kira ya. Semua orang itu sama sahabat itu juga langsung diam. Dan sejak saat itu tidak pernah guyu Abdullah bin Mas'ud, nggak pernah bully lah itu ya. Sahabat itu kan kayak kita kan biasa bully itu biasa. Sayyidina Ali aja pernah itu dibully. Sayyidina Ali itu pernah dibully. Suatu ketika itu musim kurma, belum pernah dapat cerita ini ya. Jadi satu punya kitab cerita para sahabat kalau sedang bercengkerama. Ya, bahasa sekarang ini saling membuli dalam bully untuk apa ya? Guyon maksudnya. Guyon para sahabat. Sayyidina Ali itu waktu ketika pernah pada musim kurma itu disuguhi kurma ya, disuguhi kurma. Saya lupa itu sahabat siapa itu ya. Terus kemudian sahabat itu cepet-cepetan makan kurma itu ya. Makan kurma cepet-cepetan. Sayyidina Ali itu kan orang yang adil. Jadi dahar itu kalem gitu kan. Nah isi kurma para sahabat itu, orang santri lah ya namanya ya. Isi kurmanya itu ditaruh di depannya Sayyidina Ali sampai numpuk tinggi gitu. Nah, akhirnya Rasulullah itu rawuh dari dalamnya ya masuk melihat Sayyidina Ali ditoleh itu. Ya kan apa namanya isi kurma itu kan berada di depannya Sayyidina Ali kan numpuk begitu banyak padahal yang makan sahabat yang lain kan gitu ya. Ada yang nyeletuk sahabat itu guyon. Ya Rasul, lihatlah Ali makan kurma begitu banyaknya. Ya jenenge guyone sahabat. Jadinya Ali itu ternyata jadi iso guyon. Nggih Rasul, nek kula mangan sak menten kathahe numpuk. Lah rencang-rencang itu sing kentene diplok sak isi-isine mulane nek kita numpuk. Itu guyonan orang sahabat. Itu biasa. Jadi makanya santri-santri NU ini jok-jok sekali itu masih ada tradisi itu. Ternyata ya mustahab nih zaman sahabat, sesuatu yang disenangi pada zaman sahabat yang seperti itu. Apa dawuhnya Sayyidina siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Qala dawuh Rasulullah SAW, al-fajiru utawi wong kang ngacut ar-rajiyu kang arep-arep rahmatullah ing welasing Gusti Allah Taala iku aqrabu luwih marang ilallahi maring Allah Taala luwih marang minal abdi tinimbang saking wong kang ahli ibadah ananging sifate al-muqniti kang megot rahmate Allah. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Satu ketika Rasulullah dawuh orang lanjut ya orang fasik lah ya, orang yang banyak melakukan dosa tetapi hatinya selalu mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, itu ternyata lebih dekat terhadap Allah dibanding orang yang ahli ibadah tapi hatinya takabur. Lah bukti apa takabur? Udah ibadah ya itu tadi megot rahmat. Muknit itu megot rahmat artinya apa? Putus asa. Hati-hati loh ya, putus asa itu indikasi dari takabur. Wis gak iso wis. Nah, hati-hati. Kenapa? Tembung muni wis gak iso wis. Aku menyerah gak iso. Itu hati-hati. Muni ora iso itu seolah-olah yang tidak putaran dunia dan apa yang menimpa terhadap dirinya itu seolah-olah dia yang menentukan. Benar ya? Paham ya? Paham ya ini? Padahal hakikatnya tidak ada satupun di cakrawala ini, di bumi ini, jangankan yang sampai tata surya yang sesuai dengan waktu dan pusarannya itu, rotasinya itu, pergerakan 1 detik atau 0, sekian detik yang tanpa kekuasaan Allah. Jangan pernah merasa bahwa apa yang sampai dapatkan itu adalah murni dari amal sampean. Karena apa? Tidak satupun
sesuatu di bumi ini, di cakrawala ini, di alam semesta ini yang lepas dari ketentuan Allah. Tidak ada. Lah kok ana wong putus asa, megot rahmat Gusti Allah. Awas, hati-hati. Ini berarti merasa bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya yang menentukan. Indikasi takab. Jam 16.36. Mohon maaf untuk pertemuan pertama tadi karena ada kendala teknis. Sebetulnya tadi malam saya sudah telepon bisa mencapai hikayah, tapi karena tadi agak terlambat maka hikayah dari hadis yang kedua ini tidak bisa saya baca. Insya Allah pertemuan yang kedua besok kita mulai jam 15.30 menit persis dan kita akhiri jam 16.30. Dan nanti kita membahas hadis yang ketiga dan keempat, ya. Dan insya Allah di hadis ketiga dan keempat ini nanti kita bagi sehingga hikayah dari hadis-hadis ini dapat terbaca pada kesempatan pengajian besok hari itu. Baik, para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para remaja yang saat ini sedang berada di rumah, para pelajar, para mahasiswa yang sedang belajar daring di tengah-tengah kebosanan kita menunggu masa yang tidak jelas. Mari kita isi waktu dengan manfaat sebisa mungkin, kemanfaatan yang membawa keberkahan sebisa mungkin, dan hindari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena min husni min husnil mar'i tarku ma yakni itu Rasulullah itu. Salah satu intinya begini, tanda-tanda kebaikan seseorang dan kemanfaat seseorang itu adalah mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Tanda-tanda kemanfaatan seseorang, kebaikan kemanfaatan seseorang itu adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetap semangat, jaga diri, sayangi diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, beraktivitaslah sesuai dengan kebutuhan, jaga kesehatan. Bersama kita selalu melawan pandemi COVID-19 ini dengan tetap beriman, menjaga iman, menjaga ibadah, dan jangan lupa satu program yaitu bahagia bersama tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.